adik-adik. Belum semangat kakak dengernya, kakak sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Oke, udah semangat. Ketemu lagi sama Kak Caca ya, jangan bosan-bosan. Nah, adik-adik juga gak boleh bosan untuk ibadah. Nah, kakak mau tanya dulu adik-adik, ada sukacitanya gak? Salah ya nanyanya ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Udah semangat belum? Udah ada sukacita belum? Ada yang jawab belum? Kakak tanya lagi ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Oke, udah ada sukacita. Karena adik-adik udah bersukacita, kakak mau ajak nyanyi Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria Hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. sekali lagi. Mari kita bersukaria Hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. sudah cukup. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena dari pagi hari Tuhan telah memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami. Kiranya Engkau melancarkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik coba ingat. Dari tadi pagi hari adik-adik sudah dibangunkan, sudah bisa menghirup udara segar, terus abis bangun adik-adik udah bisa sarapan, bisa belajar, bisa main-main, terus sekarang juga bisa ikut ibadah. Kira-kira itu karena apa? Iya, karena kita diberkati. Karena kita diberkati, kita mau naikkan pujian untuk Tuhan, kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati.
Nah adik-adik kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu. Kita mau nyanyi lagu Do Re Mi. Nah di liriknya ini, do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. Nah adik-adik dari lagu ini kita tahu kalau Tuhan Yesus itu minta kita untuk memahami firman-Nya. Bukan cuma mendengar doang. Jadi nanti di saat kita mendengarkan firman yang dibawain oleh kakak gurunya, jangan main-main ya, dipahami. Oke, kita nyanyikan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Sekali lagi ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan bisa lewat dari kakak ini ya Tuhan. Ya Tuhan juga berkati adik-adik agar adik-adik dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kakak sapa dulu ya. Apa kabar adik-adik? Kakak tahu, pasti kalian semangat kali kan di rumah melihat kakak di sini. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Baru, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kakak ulangin ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oke, adik-adik lihat Alkitabnya ya. Kakak baca dari sini. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Hal berdoa. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, jadi sebelum kakak mau cerita hari ini, kakak mau adik-adik perhatiin ulang Alkitabnya. Kita fokus di ayat yang 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik coba baca, apalagi Bapamu yang di surga. Adik-adik tahu nggak sih siapa Bapak kita di surga? Tahu kan kalau Bapak kita yang di surga itu Tuhan Yesus. Terus kakak mau ngasih tahu juga kalau Bapak kita yang di surga itu sama kayak orang tua kita yang di rumah. Adik-adik tahu kan kalau misalnya orang tua adik-adik yang selama ini menjaga adik-adik,
mengasihi dan mencintai adik-adik. Nah, begitu pula Bapa kita yang di sorga. Nah, kakak mau cerita tentang satu hal kepada adik-adik. Jadi, kakak ada cerita tentang seorang anak laki-laki yang namanya Andi. Nah, Andi ini suatu hari dia tuh pergi ke mall sama kedua orang tuanya. Nah, ternyata di tengah-tengah mall itu ada pameran piano gitu adik-adik, kayak pertunjukan piano gitu. Nah, ketika Andi melewati pameran itu, dia kayak terkesima gitu, lihat kayak wah keren ya bisa main piano. Terus ketika dia udah pulang ke rumah, terus makan malam di rumah Andi. Terus Andi bilang sama mama papanya, "Mama, papa, Andi pengen dibeliin piano deh. Andi pengen belajar piano." Gitu kata Andi. Terus mama papanya terkejut, kenapa tiba-tiba banget si Andi ini minta piano sama orang tuanya. Terus orang tuanya cuma bilang gini, "Sebentar ya nakku, mama dan bapak pikirkan dulu." Ya udah, Andi langsung masuk ke kamarnya dan dia sabar menunggu. Hari ganti hari, minggu berganti minggu, Andi bingung, kok mama papanya masih belum ngasih sih pianonya. Jadi Andi minta lagi, "Mama, papa, Andi bener-bener pengen piano deh. Soalnya Andi pengen banget bisa belajar piano." Terus sama papanya masih jawab dengan jawaban yang sama, "Sebentar ya nakku, mama dan papa pikirkan dulu." Oke, terus ganti hari ganti hari lagi, terus tetap belum dikasih pianonya. Udah, terus Andi minta lagi yang ketiga kali. Terus mama papanya bilang kayak gini ketika Andi minta lagi, "Ya udah, besok kita lihat ya piano tadi," kata mama bapaknya. Terus kenapa mama bapaknya tuh akhirnya memberikan pianonya kepada Andi? Karena mama papanya tuh lihat kalau Andi itu benar-benar bersungguh-sungguh, kalau dia itu benar-benar pengen piano itu, dan dia tuh niat untuk belajar piano. Akhirnya mama dan papanya setuju untuk membelikan Andi piano. Nah, setelah Andi diberikan piano, Andi sangat seneng dong, kayak akhirnya aku dibeliin piano sama mama papaku. Akhirnya mulai hari itu, dia tuh sangat bertekun belajar piano setiap hari. Akhirnya dia masuk sekolah musik dan akhirnya Andi tumbuh besar menjadi pianis yang handal. Nah, nih, dari cerita Andi itu, apa sih yang bisa kita pikirin adik-adik? Apa yang bisa kita tangkap dari cerita Andi tersebut? Kakak mau ngasih tahu ya. Yang pertama, Andi itu meminta kepada orang tuanya tanpa jemu-jemu. Dia 3 kali meminta dan dia juga ketika mama papanya suruh nunggu, dia nggak langsung ngambek adik-adik. Siapa di sini kalau misalnya lagi jalan sama mamanya kan, "Ma, aku pengen mainan itu," terus nggak dikasih, terus nangis. Siapa? Ngaku. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Kalau misalnya kita meminta sesuatu, kalaupun disuruh tunggu, kita tuh harus bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita Andi tadi, kita tahu kalau misalnya Andi itu meminta sesuatu yang baik. Dia tahu kalau misalnya permintaannya untuk membelikan piano itu karena dia tahu dia tuh berpotensi di piano ini. Jadi dia tahu kalau misalnya dia mendapatkan piano ini akan membuat baik bagi diri dia. Nah, hubungan Andi meminta dan orang tua tadi apa dengan firman kita hari ini? Coba adik-adik pikirkan. Tadi di awal kakak bilang kalau misalnya kita punya Bapa di sorga yang sama dengan orang tua kita di rumah. Nah, kakak kaitin nih, berarti kalau misalnya orang tua kita yang di rumah, kalau misalnya kita mau minta sesuatu nih, kan kita tinggal ketemu nih, langsung ke kamar mama atau ke ruang tamu. "Ma, aku pengen ini, Pak, aku pengen ini." Tapi kalau misalnya Bapak kita yang di surga, cara kita meminta gimana adik-adik? Ayo. Caranya dengan kita berdoa. Nah, kakak mau ngasih tahu juga sama adik-adik, kalau misalnya kita itu bisa berdoa apa aja kepada Bapak kita yang di surga. Kita bisa minta ini, kita bisa minta itu, karena kakak mau ngasih tahu ke adik-adik, kalau Bapak kita yang di surga itu luar biasa. Bapak kita yang di surga itu sangat hebat adik-adik. Jadi mulai hari ini kakak mau ngasih tahu adik-adik kalau adik-adik punya suatu permintaan, adik-adik juga bisa kok berdoa untuk meminta kepada Bapak kita yang di surga. Oke? Dan setiap permintaan yang adik minta, kita itu harus berdoanya secara tekun dan percaya kalau misalnya
Bapa kita yang di surga itu akan mengabulkan doa kita adik-adik. Tapi selain kita berdoa meminta kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang di surga, kita juga jangan lupa bersyukur adik-adik. Kita bersyukur kepada Bapa kita kalau hari ini kita masih boleh makan, kita masih boleh melihat keluarga kita masih melihat mainan-mainan dan atau tokoh-tokoh film favorit kita. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar kita meminta, tapi kita juga bersyukur adik-adik. Nah, jadi mulai hari ini kakak mau ngasih tahu adik-adik kalau kita harus meminta kepada Tuhan apa saja dan jangan lupa juga untuk bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Oke, kakak ulang ya, berarti pertama kalau kita berdoa itu jangan jemu-jemu itu maksudnya apa? Jangan kayak adik-adik, aku udah berdoa kayak gini tapi Tuhan gak ngasih. Nah itu gak boleh adik-adik, kita harus tetap berdoa dan kita harus percaya kalau Tuhan suatu saat nanti akan mengabulkan doa kita. Oke? Kakak yakin adik-adik pasti ngerti dan mulai hari ini pasti kakak yakin adik-adik bakal rajin berdoa. Amin. Nah, segitu saja firman dari kakak, kita tutup dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan tentang berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan kalau Bapa di surga yang kami punya adalah Bapa yang sangat hebat ya Tuhan. Kiranya Tuhan mulai hari ini Tuhan kami selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk meminta segala sesuatu yang kami inginkan dan kami juga tak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas baiknya Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tadi Kak Jilian bilang, kalau misalnya doa itu sama seperti kita meminta kepada orang tua kita. Jadi pasti diberikan yang terbaik kan? Jadi Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa
Oke adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Sekarang kita mau doa syafaat. Sekarang adik-adik duduk yang rapi, yang tenang. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan mulai dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kami juga telah boleh Tuhan mengikuti ibadah online kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami berdoa Tuhan untuk kesehatan adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan tahu Tuhan di sekitar kami sedang ada wabah virus COVID ya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan dapat memberkati imun kami semuanya Tuhan agar kami terhindar dari penyakit ini ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami juga berdoa untuk persekolahan adik-adik ya Tuhan. Ya Tuhan dengan adanya wabah ini Tuhan kami tidak bisa sekolah langsung ke sekolah kami Tuhan. Mungkin beberapa dari kami ya Tuhan ada kendala di persekolahan kami Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati dan memberikan jalan kepada kami Tuhan agar kami bisa bersekolah dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan dimanapun mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan rezeki kepada orang tua kami Tuhan agar orang tua kami Tuhan bisa senantiasa merawat kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan juga, di sini kami berdoa untuk kakak sekolah minggu dan tim multimedia yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan, kakak-kakak dan tim multimedia yang melayani bisa senantiasa sehat Tuhan, agar bisa senantiasa membantu Tuhan dalam pelayanan online ini ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang mungkin sekarang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan angkat penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mampu untuk mengangkat penyakit adik-adik ini ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami berdoa untuk kota kami, kota Jambi Tuhan. Kiranya Tuhan, walaupun wabah ini ada di sekitar kami Tuhan, tapi Tuhan kota kami bisa dengan baik Tuhan menangani wabah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di atas segalanya Tuhan kami meminta maaf Tuhan jika ada kesalahan yang kami perbuat, mau sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, banyak yang kami inginkan Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita? Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Cara buktiinnya kita sayang sama Tuhan Yesus itu ada dua. Pertama, kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita naikin pujian bagi Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus, tapi lagu ini ada gerakannya. Nah, kita panggil Kak Jilian ya untuk meraktekin gerakannya. Yeay. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yang bahasa Indonesianya ya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku.
Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai ya hari ini. Sekarang kita mau tutup dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.